Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah, nikmat dan hidayahnya kita senantiasa dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11, yakni Bapak Eman Surahman SPD dari SD Negeri 3 Tangkol. Selanjutnya salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Sahman SPD yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang ikut hadir dalam kegiatan ini yang sama saya hormati, supaya kita ketahui bersama dalam kegiatan diseminasi kali ini ada beberapa acara yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 3 Tangkolo, yang ketiga acara inti yakni sesi berbagi penyampaian diseminasi tentang budaya positif, yang keempat lain-lain yang berupa sharing dan tanya jawab, dan yang kelima yakni penutup atau doa. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu agar acara kali ini berjalan dengan lancar, kita awali dengan pembukaan dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak ke acara berikutnya yakni sambutan dari Kepala SD Negeri 3 Tangkol, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Sahman SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah. Untuk waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Eman Surahman selaku
Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Sahman SPD yang telah memberikan sambutannya untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia semuanya, kita lanjut ke acara inti yang ketiga yang merupakan acara diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4 yang telah didapatkan pada program guru penggerak angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Bapak Eman Sulaiman. Kepada Bapak Eman Sulaiman SPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salawatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Muhammad Sahman. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, Dewan Guru yang saya hormati, juga pembawa acara. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan yaitu budaya positif yang mana merupakan aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Eman Sulaiman dari SDN 3 Kangkolo, CGP Angkatan 11 pada tahun 2024. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, ini saya akan menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tujuan pendidikan menurut Ikatan Dewantara yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi pada dasarnya anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Guru hanya bisa menuntun saja, tidak bisa memperbaiki dasarnya. Kenapa? Karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak diibaratkan bagaikan kertas yang sudah ada coretan-coretan buramnya. Guru itu hanya bisa menebalkannya coretan-coretan tersebut sehingga bisa terbaca. Nah, dan selanjutnya guru itu bagaikan petani yang menyebarkan benih. Nah, murid atau anak didik itu bagaikan benih. Nah, jadi petani hanya bisa merawat, memupuk tanaman sehingga dengan pencahayaan yang bagus ataupun pengairan sehingga bibit tersebut dapat tumbuh dengan baik, walaupun bibit tersebut berasal dari bibit yang kurang baik. Tetapi sebaliknya, seandainya guru tidak bisa memupuk, merawat bibit tersebut, nah, walaupun berasal dari bibit yang unggul, bibit yang baik, otomatis bibit tersebut tidak akan menghasilkan bibit yang baik. Begitu. Jadi, sekali lagi, oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang selanjutnya, konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif, dan selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas, dan yang selanjutnya yaitu
Lanjut, yang pertama budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru harus bisa menerapkan budaya-budaya positif kepada anak sehingga anak menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kata berdiferensiasi dalam pendidikan, di mana ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran kita tahu bahwa anak itu memiliki bakatnya yang berbeda-beda tiap-tiap anak, maka dari itu kita menggunakan metode dan media yang berbagai macam sesuai dengan tingkat kebutuhan anak. Jadi masing-masing anak memiliki pemahaman atau memiliki kemampuannya masing-masing. Nah, guru harus bisa melayani anak didik kita sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Ilusi atau khayalan bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid karena murid memiliki kepribadian sendiri. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu cuma khayalan saja, bahwa ketika anak itu dikritik bukannya malah menguatkan karakter, tapi malah menjadi down atau menjadi rendah diri, menjadi minder ketika anak dikritik, ya, sehingga membuat mereka merasa bersalah. Itu jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi atau khayalan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu cuma ilusi. Pada kenyataannya itu penguatan positif itu tidak selalu efektif dan juga tidak selalu bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ini cuma khayalan bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Kenapa? Karena masing-masing anak memiliki minat bakatnya masing-masing, tidak bisa dipaksakan oleh orang dewasa. Yang selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Menurut stimulus respon, semua orang melihat yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Tuh, menurut teori kontrol bahwa semua perilaku mempunyai tujuan. Mengapa? Karena ketika melakukan sesuatu itu otomatis ada tujuannya. Mengapa anak tersebut melakukan sesuatu? Atau mengapa anak tersebut istilahnya seumpamanya anak itu bertengkar? Karena apa? Karena bisa saja karena memperebutkan atau bisa saja karena dia mempertahankan
kepunyaannya sendiri, gitu ya. Nah, jadi menurut teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Yang selanjutnya, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang selanjutnya, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada kata kolaborasi. Bahwa anak itu tidak bisa ketika melaksanakan atau melakukan sesuatu, ketika dipaksa itu akan merasa gagal. Bujukan itu akan gagal. Nah, bagaimana supaya berhasil? Nah, kita harus berkolaborasi. Bagaimana caranya supaya tidak ada kesan pemaksaan? Maka harus ada kolaborasi antara guru dan anak supaya menemukan jalan-jalan pilihan baru. Yang selanjutnya, menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Lanjut, yang kedua, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplinan, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Yang selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, disiplin yang berasal dari dalam dirinya, tumbuh dari dalam dirinya, bukan karena paksaan atau bukan karena dari orang lain. Itu namanya disiplin diri, ya, yang memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini nilai-nilai kebajikan yang disepakati di sekolah, ya. Itu karena berbagai macam agama, suku, ya, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini nilai-nilai kebajikan. Yang selanjutnya, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama di sekolah, ya, karena berbagai macam nilai kebajikan ini digabungkan rangkum dengan sebutan pelajar Pancasila. Nilai kebajikan yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya nilai kebajikan IBO Premier Labs Program atau PYP. Yang pertama toleransi, terus ras, hormat, integritas,
berintegritas, mandiri, menghargai, entusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya yaitu nilai kebajikan, keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, terus lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ada 3. Yang pertama profil pelajar Pancasila, yang kedua IBOP, yang ketiga keterampilan hidup atau life skill. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada motifnya. Ketika manusia atau anak-anak melakukan sesuatu, itu ada motifnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Contoh, mungkin anak-anak di pagi hari melaksanakan kebersihan, ya, di kelas, karena takut, ya, karena takut dimarahin oleh guru, karena takut ditegur oleh guru. Nah, ini motivasi mengadakan kebersihan itu karena ketidaknyamanan. Itu yang pasti. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia yang selanjutnya itu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, ketika anak-anak ya mengerjakan tugas, contohnya supaya mendapat nilai yang baik, atau ini saya mengerjakan tugas supaya mendapatkan reward, ya. Nah, ini merupakan motivasi yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kedua motivasi ini namanya motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang timbul dari luar, bukan ya dari dirinya. Jadi motivasi ekstrinsik itu motivasi yang timbul dari luar dirinya, ya. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau ini yang satu ini namanya motivasi intrinsik, ya. Motivasi di mana motivasi ini tumbuh dari dalam dirinya. Dia melakukan sesuatu ini atau melakukan sesuatu karena tumbuh dari dalam dirinya, bukan karena tekanan dari orang lain atau bukan karena ingin dapat imbalan atau penghargaan, tapi benar-benar ini tumbuh dari dalam dirinya. Nah, ini motivasi perilaku manusia yang ada 3. Yang pertama itu motivasi, yang ada 2 motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Dan selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang selanjutnya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ini banyak, ya. Bisa makan, bekerja juga, ini untuk bertahan hidup, ya. Nah, di sekolah untuk bertahan hidup banyak juga ketika anak-anak seumpamanya dia bertengkar dengan temannya. Nah, ketika ditanya kenapa? Karena pensil saya diambil. Atau karena apa? Karena makanan. Ketika dia bertahan hidup, contohnya seperti ini. Ketika anak merasa lapar, nah, melihat temannya jajan atau membawa makanan, dia mengambil makanan temannya, maka timbullah di situ pertengkaran.
Nah, dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup karena lapar, makanya dia mengambil makanan temannya. Yang selanjutnya kasih sayang dan merasa diterima. Kadang-kadang anak itu manja ya, kadang-kadang anak itu manja. Nah, ketika manja tersebut dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya penguasaan. Nah, ada anak yang biasanya ingin menguasai ya sesuatu ya, baik itu untuk temannya. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Yang selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, anak biasanya di sekolah itu kalau tidak ada gurunya, contohnya dia bebas, ingin bebas. Iya, karena anak-anak itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya, yaitu kebebasan. Makanya dia ingin bebas. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Kadang-kadang anak ketika sedang bermain mencubit temannya itu sambil tertawa. Dia sambil tertawa. Mengapa? Karena dia merasa senang. Mencairi temannya, dia merasa senang. Nah, itulah jadi kebutuhan dasar manusia karena ingin memenuhi kesenangan ya. Kesenangan yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, kita sebagai guru. Nah, yang pertama hukuman. Hukuman ini tidak terencana. Tiba-tiba, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan sebelumnya. Ini berbentuknya hukuman. Terus bersifat satu arah, hanya guru kepada murid, contohnya seperti itu. Dan berupa hukuman fisik, contoh hukuman memukul, mencubit, menendang, atau psikis dengan cara membentak. Ya, itu posisi kontrol. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, terus disepakati sesuai aturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman karena berbentuknya aturan atau tata tertib. Nah, itu murid dibuat tidak nyaman. Yang selanjutnya sikap guru selalu memonitor murid, dimonitor murid ya. Yang selanjutnya posisi kontrol restitusi. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi proses menciptakan kondisi murid ini, ketika murid melakukan kesalahan, ya, kita restitusi, perbaiki kesalahannya, apa kesalahannya, ya. Terus supaya murid bisa memperbaiki kesalahannya, kita ajak ngobrol dulu, ya, berbincang-bincang bagaimana dia mencari solusi dari kesalahan tersebut, sehingga murid tidak melakukan kesalahan yang telah dilakukannya lagi. Ya, ini namanya restitusi, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi tanpa kita suruh, tanpa kita kasih tahu, murid sudah tahu bahwa dia harus mencari solusinya. Oh, solusinya seperti ini kalau saya berbuat begini. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama hukuman, atau yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru posisinya di mana? Ya, itu yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Kasus, contoh kasus. Penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus: siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah,
disuruh menghormat bendera selama 1 jam. Nah, posisi kontrol guru sebagai apa? Nah di sini posisi kontrol guru sebagai penghukum, jadi menghukum anak. Yang selanjutnya, nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang selanjutnya. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, termasuk posisi kontrol apakah guru tersebut? Ya, Bapak, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, termasuk posisi kontrol apa guru tersebut? Ya, kita lihat. Nah, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya, ya, kasus yang selanjutnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, guru berbicara seperti ini, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kira-kira posisi kontrol guru sebagai apa? Ya, gitu ya. Ya, itu sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Yang selanjutnya, ya, contoh penerapan posisi kontrol guru, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, guru kemudian berbicara seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, posisi kontrol apa ini? Ya, yang ini, ya, kalau yang ini posisi kontrolnya yaitu sebagai pemantau. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru, kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini termasuk posisi kontrol guru apa? Seperti ini apabila kalimatnya seperti ini, ya, kalian yaitu sebagai manajer. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol, ya. Nah, kita akan membuka lagi. Nah, lihat nih, kira-kira apa yang ini? Ya, silakan nanti dijawab ya. Posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah aku? Ibu kecewa sekali dengan kamu. Barangkali ada yang mau menjawab posisi kontrol apa? Baik guru. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ada yang bisa? Posisi kontrol sebagai apa? Membuat merasa bersalah. Ya. Siapa lagi? Ada? Ya. Hah? Sebagai teman. Ya, kita lihat ya. Nah, membuat merasa bersalah. Betul. Ini posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Yang selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus. Kapan kamu benarnya? Coba. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kita tadi kan sudah sebutkan ada 5 posisi kontrol. Kira-kira yang ini nih, posisi kontrol apa? Ya, ada yang bisa? Posisi kontrol yang kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Ada? Sebagai pemantau. Pemantau lagi? Ya. Kita lihat ya. Sebagai penghukum. Ya. Jadi posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah,
ini sebagai penghukum. Yang selanjutnya, ya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, posisi kontrol apakah aku? Sebagai manajer, sebagai teman, atau sebagai apa? Coba. Sebagai manajer. Kita lihat, apakah benar sebagai manajer? Ya, itu sebagai manajer. Jadi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu kalau manajer itu ya, jadi mencari solusi sendiri, mencarikan masalahnya, ya. Jadi ditanya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kontrol sebagai manajer. Yang selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak, ya. Coba, siapa? Ya, sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai apa? Sebagai teman. Ya, kita lihat. Iya, benar. Ya, ayolah lakukan demi Bapak, ya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Jadi dianggap guru dan murid itu bagikan teman. Yang selanjutnya, nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, sebagai apa? Sebagai apa? Penghukum, pemantau, atau manajer, atau sebagai teman? Nah, sebagai pemantau. Ya, kita lihat. Iya. Ya, jadi 5 posisi kontrol, ya, yang sebagai guru, ya, memiliki 5 posisi kontrol. Yang selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kita bahas, ya, tentang keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Terus, pembentukan keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pertanyaannya universal. Yang selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan positif. Jadi pernyataannya itu harus bersifat positif, jangan yang negatif pernyataannya. Jadi pernyataannya itu dibuat dalam pernyataan positif. Yang selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas sedikit saja agar mudah diingat. Jadi ketika kita membuat peraturan keyakinan kelas dengan antara guru dengan siswa, kita keyakinan kelasnya apa nih? Kita untuk pelajaran hari ini jangan terlalu banyak-banyak, ya, supaya mudah diingat. Itu jadi sedikit saja agar mudah diingat. Yang selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi jangan yang di luar yang tidak sesuai dengan kondisi kelas, karena susah untuk diterapkannya. Makanya harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Itu pembentukan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi ketika pembentukan keyakinan kelas, ini semua warga kelas, guru, siswa itu dilibatkan. Jadi membuat keyakinan kelas itu bersama-sama antara guru dan siswa. Nah, sehingga tidak ada paksaan, karena ini keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama. Nah, kalau sekolah dilibatkan saat membentuk keyakinan kelas, nanti kepala sekolah, guru, siswa, ditambah lagi dengan orang tua. Ini kalau sekolah itu dalam membuat keyakinan. Yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bagaimana tahapan segitiga restitusinya? Kita lihat. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh
mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sini kita lihat yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan sesuatu ya atau melaksanakan atau melakukan sesuatu bersama temannya atau membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yang pertama menstabilkan identitas dulu. Identitasnya stabilkan dulu supaya ketika dipanggil itu tidak gemetar atau tidak takut. Stabilkan dulu identitasnya. Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakan yang salahnya apa, kesalahannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan apa yang akan dilakukan ketika sudah melakukan kesalahan. Bagaimana? Jadi ada berbincang-bincang antara guru dengan murid. Di sini ada segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, tindakan apa yang melanggar kesepakatan kelas, kemudian akan bagaimana ya itu menanyakan keyakinan ketika sudah melakukan kesalahan akan bagaimana. Jadi itu murid berasal dari dalam dirinya mengutarakannya, jadi bukan oleh guru. Kalau guru itu namanya peraturannya. Yang selanjutnya menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi namanya kesalahan pasti berbuat salah itu wajar. Itu dalam stabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata untuk menstabilkan identitas seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, bapak atau ibu guru juga pernah melakukan hal itu. Yang selanjutnya, bapak atau ibu guru tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini untuk menstabilkan identitas anak supaya anak tidak merasa takut, tidak akan berbohong, mengungkapkan kebenaran. Jadi kata-katanya seperti ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang selanjutnya setelah menstabilkan identitas yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, seperti yang tadi ada di bab kebutuhan dasar. Jadi berdasarkan prinsipnya setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, itu alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Nanti anak akan berbicara karena ini, karena yang selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi validasi tindakan yang salah ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Oh, kamu melakukan cuma hanya membentak saja, tidak memukul, padahal bisa sampai memukul. Nah, sini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang selanjutnya kalimatnya yaitu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah biasanya anak dengan anak kan suka rebutan ya. Tuh, jadi mengambil kepunyaan temannya, pensil temannya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi mempertahankan kepunyaan. Yang selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi validasi tindakan yang salah ini, jadi tidak membuat anak menjadi rendah diri atau merasa takut. Jadi dia terbuka. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan.
dalam diri. Jadi kita termotivasi dari dalam diri. Apa keyakinan kelas kita? Nah, kita tanyakan kepada anak-anak, keyakinan kelas apa yang kita buat? Apa kesalahan yang membuat apa kesalahannya sehingga melanggar keyakinan kelas? Nah, kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Contohnya anak-anak yang kesiangan. Nah, di situ keyakinan kelasnya masuk tepat waktu. Anak-anak yang kesiangan. Nah, tanpa sadar dia akan bertanya, apa keyakinan kelas kita? Oh ya, maaf, salah, karena kita kesiangan, karena saya kesiangan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, ini nilai-nilai ya. Yang selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, jadi ketika anak melanggar keyakinan kelas ini, jadi kita bisa mempertanyakan kepada anak seperti ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi anak itu tidak merasa terhukum, tidak merasa ditekan, tapi kita mencoba dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ini menanyakan keyakinan kelas. Yang selanjutnya dilihat kasus.
Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Yang selanjutnya mungkin cukupkan dari materi, barangkali ada yang mau bertanya, ya silakan. Cuma pertanyaan dibatasi 2 saja karena waktu, ya. Yang mau bertanya silakan. Ya silakan Pak Haji untuk bertanya. Baik, saya bertanya Pak, kan di sekolah sudah ditentukan tata tertib atau peraturannya Pak. Sedangkan di kelas murid lebih meyakini keyakinan kelas. Apakah peraturan sekolah bisa diganti dengan keyakinan sekolah? Kemudian bagaimana jika wadah sekolah kurang menyetujuinya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, cukup baik. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Barangkali ada yang mau menjawab, silakan. Siapa yang mau menjawab? Ayo, ada yang mau menjawab? Ya, ya, terima kasih Bali. Ya, jawab. Ya, pertama-tama saya ucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Eman Surahman yang telah menyampaikan sharing dan berbagi tentang modul 1.4 budaya positif. Luar biasa sekali, banyak ilmu yang didapatkan dari awal materi sampai akhir. Seperti tadi ada yang mempelajari tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yang mana saya sendiri sebagai guru mungkin masih belum bisa menjadi guru yang ideal dalam artian menjadi seorang manajer berbagi murid. Dan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa berusaha bagaimana posisi kita dari posisi penghukum kemudian pemantau itu bisa menjadi posisi manajer sebagai guru yang ideal bagi para murid kita. Sedikit masukan mungkin barangkali ini kita sharing dan tanya jawab saja. Tadi ada pertanyaan apakah bisa peraturan sekolah diganti dengan keyakinan sekolah. Kalau di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Bukan tidak mungkin keyakinan sekolah itu kita bisa membuatnya dengan kolaborasi melibatkan stakeholder yang ada di seluruh sekolah, baik itu dari murid, kemudian guru, penjaga sekolah, dan lain-lainnya, supaya terjadinya atau terbentuknya suatu keyakinan sekolah. Dan ini merupakan satu hal yang sangat positif mungkin bagi saya, karena selama ini di sekolah hanya ada peraturan sekolah, bukan keyakinan sekolah. Peraturan sekolah sendiri itu kan tidak semua dilibatkan, jadi dibuat secara sepihak, sudah ada dengan sendirinya. Namun dengan keyakinan sekolah bukan hal yang tidak mungkin apabila kita menyatukan semua stakeholder yang ada di sekolah untuk membuat suatu keyakinan sekolah. Itu akan menciptakan budaya positif yang lebih baik di sekolah, menjadikan suasana atau lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman untuk siswa belajar. Dan harapan kita mudah-mudahan siswa memiliki ownership, memiliki kepemilikan sendiri, menjadi peserta didik yang hebat, kemudian yang tangguh, dan lain-lain ya sebagai impian kita. Jadi menurut saya jawabannya bisa saja. Kemudian tadi yang kedua, bagaimana kalau tidak semua warga sekolah menyetujuinya? Nah, ini tugas kita bersama. Saya yakin kalau tujuannya untuk tujuan yang positif, apabila kita mengajak berkolaborasi, kemudian ada komunikasi yang efektif dari pimpinan sekolah sebagai dalam hal ini kepala sekolah, mengajak seluruh warga sekolahnya untuk ikut terlibat
insya Allah untuk tujuan yang positif keyakinan sekolah pasti akan terbentuk. Jadi intinya komunikasi yang positif, kemudian kolaborasi sesama pihak stakeholder yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu Bapak, atau misalnya ada masukan dari rekan-rekan guru yang lain barangkali. Terima kasih ya, Pak. Ya. Kan tadi dikatakan bahwa untuk menyetujui itu tidak semua sekolah yang ada mungkin itu susah ya Bu, mungkin susah, makanya cara menerapkan dari tata tertib sekolah ke keyakinan sekolah itu mungkin dengan situasi dan kondisi yang cukup alot, dalam arti yang mungkin tidak sekaligus Pak. Tahu kalau kita peraturan itu sudah dari dulu kan, peraturan sekolah, peraturan kelas, peraturan itu sudah dulu. Nah kita akan berubah keyakinan pada alisnya itu saja kan. Makanya di sini tadi kenapa ada siswa yang kurang menyetujui, kemudian ada lingkungan yang belum setuju kepada aturan tersebut, itu mungkin secara bertahap kita ya mungkin berikan pemahaman yang lebih baik demi menjadikan budaya yang positif seperti itu Pak. Tambahnya terima kasih. Ya, baik, bagus sekali. Terima kasih Bu Lilis telah menjawab, dan sedikit tambahan betul tadi, karena untuk merubah itu tidak sekaligus. Jadi sedikit demi sedikit dari peraturan berubah keyakinan. Kenapa? Karena sudah tertanam ya sejak lama, kemudian mau dirubah itu kadang-kadang sulit ya. Jadi bisa dirubah secara sedikit demi sedikit. Barangkali yang pertanyaan yang selanjutnya, yang kedua, ya, Muhammad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya yang disediakan. Saya mengajukan tidak banyak pertanyaan, Pak, hanya satu terkait dengan posisi kontrol guru terhadap anak. Karena kita tahu bahwa tidak semua anak memiliki karakter dan sifat yang sama. Tentunya ada anak yang diam, kemudian ada anak yang aktif, bahkan yang super aktif, bahkan yang kadang-kadang berbuat onar di kelas. Pertanyaannya adalah bagaimana posisi kontrol guru terhadap anak yang bersifat keras dan sering berbuat onar di kelas terutama, bahkan mungkin bisa di luar kelas. Itu saja mungkin. Mohon maaf, dan itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Sahman yang telah memberikan pertanyaan. Barangkali ada teman saya yang mau menjawabnya, silakan. Ya, ya, Bu Ina mau menjawab? Ya, ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eman Suraman. Saya coba menjawab pertanyaan yang tadi, posisi kontrol guru. Sebagaimana yang kita ketahui tadi bahwa idealnya guru itu kan posisi kontrolnya sebagai manajer ya. Jadi apapun apa yang kondisi anak rasakan, apa yang anak lakukan, seperti apapun yang mereka lakukan, kita berusaha posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Tapi seperti yang kita tahu bahwa kita memang selalu terbentur pada keadaan ketika anak yang berkarakter keras itu, ketika kita sebagai manajer juga mereka akan mengulangnya lagi dan mengulangnya lagi. Nah, kalau menurut saya pribadi, posisi kontrol guru ini idealnya memang sebagai manajer, tapi kembali lagi kita melihat situasi dan kondisinya itu seperti apa. Jadi kita mungkin bisa saja sebagai penghukum, kita bisa saja sebagai pembuat merasa bersalah gitu. Walaupun memang idealnya kita sebagai posisi manajer. Nah, terkait anak yang tadi, kalau misalnya kita memang bisa sebagai posisi manajer, ternyata anak itu ampuh, anak itu dengan sekali treatment ternyata anak itu bisa berubah, ya mungkin kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Dan kalau saya lihat sendiri tadi kita ada, kalau tidak salah, kebutuhan. Nah, jadi kita lihat lagi, kita analisis lagi anak itu melakukan keonaran itu latar belakangnya seperti apa.
anak itu sebagai seorang peniru, dia meniru apa yang orang tua lakukan, dia menirunya kepada teman-temannya, sehingga terjadilah keonaran karena pola asuh yang berbeda dari teman-temannya. Ketika teman-temannya mendapatkan pola asuh yang lembut dari orang tuanya dan dibenturkan dengan dia yang pola asuhnya keras, sehingga anak yang lain biasanya kalau di SD itu akan menangis ya, akan menangis. Sehingga ketika anak menangis terjadilah itu suatu kondisi yang tidak kondusif atau keonaran tersebut. Sehingga guru itu mempunyai kewajiban menganalisis latar belakang kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Dan ketika kita mungkin bisa melakukan pendekatan, bonding yang tepat dengan anak, melakukan pendekatan dan kedekatan, sehingga ketika guru mempunyai kedekatan dengan anak akan merasa lebih terbuka untuk menceritakan hal apa saja yang dialami. Dan ketika anak sudah terbuka dengan hal yang dialami, ketika guru sudah mengetahui latar belakang apa yang menjadi latar belakang anak melakukan tersebut, akan lebih mudah guru untuk mempunyai solusi dari permasalahan yang anak punya itu. Jadi menurut saya fleksibel saja, guru bisa menjadi posisi manajer ataupun bisa menjadi penghukum, mungkin itu tergantung dari keampuhan dari treatment yang guru lakukan terhadap anak tersebut. Dan tapi mungkin hati-hati lagi ya, walaupun kita misalnya posisi sebagai penghukum, hukumannya juga harus relevan dengan apa yang kesalahan yang anak lakukan. Kita tidak bisa melakukan hukuman dengan hal yang tidak relevan. Misalnya anak tidak pakai topi, tapi kita menghukumnya lari-lari keliling sekolah, itu kan tidak relevan. Jadi guru juga harus melakukan suatu hukuman itu hal yang wajar, hal yang bisa diterima oleh nalar dan diterima oleh anak. Jangan sampai ketika kita sebagai penghukum tapi menjadi bumerang bagi kita sendiri, apalagi dikaitkan dengan kondisi sekarang ini di mana orang tua lebih kritis terhadap apa yang guru lakukan terhadap anaknya. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak Imam, saya kembalikan lagi kepada Pak Imam. Terima kasih pada Bu Rina yang telah menjawab begitu panjang lebar. Mungkin puas tadi ya jawabannya. Ya, itulah dua pertanyaan, dan semua pertanyaan berbobot, juga penjelasan dari jawabannya juga cukup baik, cukup bisa dipahami. Nah, gitu ya. Mungkin yang selanjutnya ya, saya dari awal sampai akhir memaparkan materi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Cukupkan sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Iman Surahman SPD yang telah memaparkan dan berbagi